Halo, selamat sore Saben. Selamat sore. Sore ya Kak di situ? Di sini sore atau udah malam? Di sini baru jam setengah lima sih, setengah lima sore. Oh, sore. Sore Beda berarti 4 jam bener. sama. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alia dan teman-teman saya ada Dendi juga, Rani, Hilma, sama Yanuri. Izin mewawancarai Kak Ben di sini untuk menjadi narasumber di materi kita yaitu komunikasi antar budaya. Nggak apa-apa ya Kak? Oke, siap siap siap, nggak apa-apa. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih waktunya Kak Ben. Mohon Mm-mm. maaf bila merepotkan. Wah, nggak apa-apa, nggak repot kok. Mau langsung aja ke pertanyaan apa gimana? Oh ya, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu mungkin sama Kak Ben ya Kak. Oke, ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ben. Di sini saya tinggal di kota Saint Petersburg, Rusia. Menikah dengan orang Rusia, warga negara Rusia, punya anak satu, kebetulan sebentar lagi ya bakalan jadi anak dua, jadi nanti Dendi bakalan punya dua ponakan, laki-laki juga. Jadi ya, itulah dari saya asli Surabaya, lahir dan besar di Surabaya, dan kebetulan bapaknya Dendi itu adiknya mama saya, makanya kami jadi saudaraan lah istilahnya. Walah ya, semoga lancar istrinya sampai lahirannya Kak Ben. Amin, 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 amin. Amin. Terima kasih untuk perkenalannya. Lanjut aja teman-teman ya ke ini ke pertanyaannya. Boleh? Sebelumnya halo Kak. Iya, halo Mau juga. tanya, apakah ada perbudayaan yang paling perbedaan antara budaya Indonesia dengan budaya di Rusia? Untuk perbedaan budaya, waduh banyak banget, sumpah banyak banget. Mau saya jabarin satu-satu gitu nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa Kak, boleh Kak, boleh. Boleh Kak. Jadi ya perbedaan banyak banget. Jadi ya mungkin kalau bisa dibandingkan sama Indonesia itu dari apa ya perilaku kita. Contoh kalau di Rusia, Indonesia kan terkenal dengan apa ya istilahnya apa sih istilahnya kayak keramahannya, terus orang-orang Indonesia itu mudah tersenyum, sedangkan di Rusia sendiri itu tersenyum malah terlihat aneh. Jadi jangan harap kalau misalnya kita belanja di Alfamart atau supermarket gitu, pasti kasir akan ramah ke kita dan senyum ke kita. Tapi kalau di Rusia itu jangan harap mereka tersenyum. Apalagi kalau kita senyumnya ke orang asing yang nggak kita kenal. Kita misalnya nih, contoh misalnya saya sama Dendi, nggak kenal ya ibaratnya. Jalan gini pas-pasan, lihat-lihatan, senyum itu udah biasa. Tapi kalau di Rusia, kalau kita senyum ke orang yang nggak kita kenal di jalan, itu malah dia pikir kita ini orang aneh gitu jadinya. Jadi ya seperti itu, keramahan juga mungkin di sini juga ya efek dari Uni Soviet kali zaman dulu perang, jadi ya mereka bisa dibilang cenderung lebih mentalitinya lebih strong, lebih dingin lah istilahnya, nggak kayak Indonesia yang orang-orangnya ramah. Kemudian kalau kultur apa lagi ya, aduh ada banyak tadi kok sekarang tiba-tiba ngeblank gini. bentar. bentar. Yang mungkin dari segi apa lagi ya, banyak juga sih. Mungkin dari segi realistis, orang-orang sini cenderung berpikirnya realistis dan juga berpikirnya lebih cenderung ke arah yang apa ya, positif gitu. Positif dalam artian ini sebagai contoh, sekarang kalau selama pandemi, kalau di Indonesia
kan sedikit-dikit yang diberitakan pandemi terus atau COVID terus, yang meninggal sekian, yang sekian. Kalau media di Rusia sendiri itu cenderung nggak mau melebih-lebihkan pemberitaan yang mengenai COVID itu. Jadi mereka cenderung kasih berita-berita yang positif, berita-berita yang sekiranya bikin orang itu semangat kerja. Jadi nggak terlalu fokus sama penyakitnya itu sendiri jadinya. Intinya seperti itu. Dan juga kalau kultur lain, misalnya kita kalau sakit di rumah sakit, kalau di Indonesia mungkin orang sakit, bakalan dimanja dalam artian suruh istirahat, tidur, makan, minum obat, segala macam seperti itu. Tapi kalau di Rusia, susternya itu lebih galak dalam artian, kayak contoh ada teman baru operasi hari ini misalnya, besoknya suruh jalan-jalan keliling rumah sakit tuh. Padahal dia masih sakit. Suster saya masih sakit. Terus dia bilang, kamu kalau sakit jangan dimanja, harus dilawan. Jadi suruh jalan-jalan, lari-lari kecil gitu. Tapi ya efeknya kita mentalitinya itu jadi terbangun kuat gitu loh. Jadi ya orang Rusia seperti itu, pemikirannya mereka yang logis dan juga apa istilahnya positif. Jadi ya mungkin itu yang buat negara ini juga maju kali ya. Mungkin itu sih faktornya salah satu. Baik, Kak. Terima kasih. Iya. Oke, makasih Kak Ben. Untuk teman-teman selanjutnya dari Yanuri, Rani, dan Dedi, apa ada pertanyaan untuk Kak Ben? Aku boleh nanya nggak? Aku boleh nanya nggak? Dari boleh, Rani. Silakan. Kakak, pas kakak di Rusia itu, kakak tuh adaptasinya kayak gimana sih? Kan secara kayak beda banget kan antara jamnya di Indonesia sama di Rusia, terus gitu kayak apa ya? Musimnya juga beda kan, Kak? Beda, 4 musim itu kakak gimana tuh? Apa namanya cara adaptasinya? Itu aja sih dari aku. Oke. Kalau untuk adaptasi ya kita beruntung sih, bisa dibilang orang Indonesia itu di sini adaptasinya lebih cepat kalau aku pikir, karena memang teman-teman mahasiswa juga banyak di sini, terus teman-teman diaspora yang berkeluarga juga banyak di sini, dan setiap kali kalau saya tanya untuk dari segi apa adaptasi, ya kita orang Indonesia doyan makan lah, apa aja masuk gitu loh. Jadi ya itu sih yang bisa dibilang nilai plus buat kita. Jadi kita nggak terlalu, ya mungkin awal-awalnya agak susah, dalam arti ya pastinya jet lag karena perbedaan waktu. Tapi lama-lama kita bisa sesuaikan dengan waktu di sini. Kalau untuk cuaca sendiri, biasanya kalau untuk teman-teman mahasiswa, sebentar ya, pos bentar, ada yang telepon, bentar. Jadi ya, untuk adaptasi dari cuaca, biasanya teman-teman mahasiswa itu datangnya itu pas di akhir musim summer dan di awal musim gugur. Jadi bisa dibilang suhunya itu nggak terlalu dingin juga. Jadi memang kebiasaan teman-teman mahasiswa atau diaspora datang sekitar antara bulan Agustus atau September. Itu supaya kondisi badan kita menyesuaikan dulu nih, dari yang agak dingin ke dingin banget, terus nanti balik lagi dingin lagi, terus baru yang musim summer panas. Aduh, nak sabar nak. Sana main bola sana. Nah, jadi ya adaptasi di cuacanya ya pastinya ya beli jaket yang tebel-tebel itu. Soalnya ada contoh ini beberapa waktu lalu ada teman mahasiswa yang sekiranya dia pikir di Rusia itu nggak dingin, padahal waktu itu cuacanya suhunya minus 25. Nah, pas dia baru datang dia nggak pakai jaket, kami jemput di bandara, saya tanya, jaketmu mana? Loh Kak, saya
nggak ada jaket. Saya pikir di sini cuacanya panas. Anak ini ngarang dari mana? Saya mikir gitu. Terus begitu tiba ya sudah. Terus dia mau keluar kan, keluar bentar, Kak, ayo keluar dulu. Kamu yakin kuat? Saya biasa hidup di gunung di Papua sana, jadi saya kuat kalau cuaca segini mah nggak masalah katanya. Begitu keluar dari airport, langsung tiba-tiba mimisan karena nggak kuat dingin. Jadi ya kita langsung bawa dia ke rumah sakit, bukan ke asramanya dia. Dari situ kita bilang ke dia, kalau memang mau adaptasi ya harus datang itu jangan langsung pas musim dingin, jadinya agak kayak apa ya istilahnya. Bentar. Aduh, sebentar sabar. Sorry. Sini main bola sana. Sebentar, Bix. Tablet mana tabletnya? Sabar. Sorry, comeback lagi. Aduh, banyak gangguan nih. Ini bisa diedit kan? Nanti dipotong-potong. ya itu sih cuaca. Terus juga pernah pengalaman waktu saya datang ke sini, kebetulan waktu itu pertama kali ya, itu waktu itu -25. Kita waktu itu main bola, jadi iseng-iseng lah nyoba, siapa tahu kalau beruntung bisa lolos masuk di salah satu tim sepak bola Rusia kan waktu itu. Kebetulan dulu di Surabaya saya jebolan Persebaya junior, jadi mau nyoba peruntungan lah ikutan seleksi begitu. Waktu itu -25. Jadi pas datang pelatihnya lihat saya cuma, kamu yakin bisa lari di cuaca seperti ini? Ya apa salahnya dicoba. Itu lari itu rasanya kayak berat banget. Jalan aja sudah ngos-ngosan. Itu karena emang, dan lucunya waktu itu sampai istilahnya berair gitu loh hidung. Nah pas nyisih gini yang keluar bukannya ingus atau apa, malah salju yang keluar. Jadinya air ini dingin banget sampai segininya. Tapi akhirnya ya pelatihnya bilang harus adaptasi ya dari summer dulu, memang karena kita di Indonesia kan panas sekali. Jadi ya harus adaptasinya dari summer dulu, baru nanti ngerasain setengah dingin dan kemudian dingin. Tapi sebaliknya begitu kita udah biasa dingin di sini, pernah sempat pulang ke Indonesia, jalan-jalan ke Bromo, itu yang namanya suhu +10 atau +5, nggak ada apa-apanya. Jadi saya jalan langsung cuma nggak pakai jaket atau apa, yang lain pakai jaket semua, tanya, kamu nggak dingin? Udah kebiasaan di Rusia sudah, bahkan sampai kalau minus itu paling parah sampai -40. Itu kalau -40 itu sudah udah kebangetan lah itunya dingin itu. Jadi biasanya kalau di sini sudah sampai minus sebesar itu ada beberapa perusahaan yang memperbolehkan pekerjanya kerja dari rumah. Sedangkan kalau di kota lain, ada nama kota Ikurs atau yang bagian utaranya Rusia situ, itu kalau musim summer cuacanya -25. Tapi musim dingin lebih ekstrim lagi, -75 sampai itu dinginnya. Jadi ya emang cuacanya kebanyakan lebih banyak dingin, tapi kalau musim summer mungkin hangatnya ya kurang lebih sama kayak Indonesia, tapi Indonesia kepanasan juga sih. Jadi itu kalau untuk dari segi makanan sendiri, adaptasi makanan, ya pastinya sebagai orang Indonesia sebelum berangkat kita bawa Indomie banyak-banyak lah, itu pastinya sebelum kita akhirnya nyoba makanan Rusia. Kalau saya pribadi makanan Rusia saya nggak suka karena ya gimana ya, rasanya aneh aja gitu. Karena mereka kalau makan sup pakai roti, sedangkan kita kan dikit-dikit pakainya nasi. Pernah pertama kali saya pegang makan terus makan roti gini, kok roti sama sup ini rasanya gimana? Cuma ya terpaksa mau nggak mau kita hidup di negara orang.